Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mulai lagi pertemuan yang ke-9 ya, atau ke-10, saya lupa, nanti akan kita lihat lagi di berita acara perkuliahannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ya. Mohon maaf lahir batin, ya tentu kita sudah berpuasa sebulan ini untuk berusaha untuk menjadi insan yang bertakwa ya dan beriman. Jadi semakin rajin kuliahnya, semakin rajin ibadahnya. Ini harapannya seperti itu. Ya meskipun dalam kondisi yang seperti ini, kondisi yang mungkin kurang begitu mendukung untuk proses belajar mengajar maupun untuk aktivitas sehari-hari, tapi ya jangan patah semangat ya. Jangan patah semangat. Ya, terus berusaha pokoknya ya. Jadi orang yang unggul itu bukan orang yang paling pintar atau orang yang paling kuat ya, tapi adalah orang yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan ya. Yaitu kelebihan dari manusia. Kalau zaman dahulu kala ada makhluk purba ya, dinosaurus dan sebagainya, mereka adalah binatang yang tidak selalu bisa beradaptasi dengan lingkungan, sehingga ketika ada perubahan ya mereka akan punah begitu. Tapi tidak halnya dengan manusia ya, dia dikaruniai oleh akal dan pikiran ya serta perasaan supaya untuk membuat suatu keputusan yang sekiranya yang paling bagus ya, yang paling baik bagi dirinya maupun lingkungan. Nah inilah kenapa kita tidak boleh putus asa ya maupun menyerah dengan keadaan. Ya, semaksimal mungkin kita harus berusaha. Ya, termasuk dalam perkuliahan ini ya, nggak bisa tatap muka karena berbagai regulasi atau aturan yang terkait dengan pandemi ya terpaksa kita belajar dengan cara yang lain. Salah satunya ya seperti ini ya, melalui Zoom ya, melalui video conference atau melalui YouTube dan sebagainya. Ini juga erat kaitannya dengan yang namanya interpersonal skill ya. Gitu. Baik, saya akan meng-share materi hari ini. Materi hari ini adalah topiknya mengenai empowerment ya, atau pemberdayaan. Nah, ini ya kelihatan ya. Perlu saya ingatkan untuk tetap mengisi absensi melalui kolom komentar ya, kolom komentar di portal Siakat, karena nanti nilai kehadirannya berdasarkan dari situ ya, bukan saya yang mengabsen atau saya yang menginputkan gitu. Kemudian saya juga mengingatkan yang peserta Zoom di sini silahkan mengisi daftar hadirnya di Zoom ini dengan cara mengetikkan nama dan NIM di chat ya, di chatting ya. Chat ke everyone, enggak apa-apa ya. Jangan ke private ya, ke everyone biar kita juga tahu, teman-temannya juga tahu siapa yang hadir gitu. Peserta kelas ini adalah 31 mahasiswa. Dan kita berusaha memulai dengan tepat waktu. Jadi saya sudah buka jam 8 tapi masih jam 8 kurang tapi masih sepi ya, mungkin belum dibuka servernya. Ya. Maaf Pak, di chat Zoom-nya nggak bisa di everyone, nggak bisa Pak. Oh ya? Oh iya, sebentar. Baru tahu saya kalau ada chat. Testing. Bisa ini? Chat? Di kitanya nggak bisa Pak. Oh, Anda nggak bisa ya? Oke. Baik. Ada settingannya nggak ya? Ya, saya akan infokan ke Mas Hendy ya. Ya, nanti sambil kita menunggu di handle sama Mas Hendy. Baik Pak. Baik, kita mulai dulu saja. Sudah ada 17, nah, lumayan. Sudah separuh.
Mana tadi share-nya? Nah, ini dia. Empowerment atau pemberdayaan. Nah, apa itu pemberdayaan? Nah, pemberdayaan itu apakah sebelumnya tidak berdaya, kemudian didayakan? Nah, daya itu kan suatu energi ya, suatu upaya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana seseorang diberdayakan itu tujuannya supaya bisa memiliki suatu upaya. Nah, upaya itu macam-macam ya. Ada tanggung jawab, memenang ya, pengambilan keputusan, inisiatif, pekerjaan dan sebagainya. Itu yang disebut empowerment atau pemberdayaan. Slide ini juga sudah saya kirimkan tadi malam di Google Classroom, silahkan bisa disimak juga di situ. Nah, konteks dari empowerment ini sebetulnya cukup luas ya, dalam bidang apapun ya, baik di sisi akademisi maupun di dunia kerja atau bahkan di lingkungan sekitar. Nah, cuma di mata kuliah ini saya mengambil kasusnya adalah di perusahaan ya. Tapi nanti logika ini bisa diterapkan juga di dunia akademisi maupun di dunia lingkungan sekitar kita ya atau masyarakat. Nah, apa itu empowerment? Nah, konsepnya bagaimana? Nah, empowerment ini adalah melibatkan karyawan dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan pekerjaan mereka. Jadi terlibatnya tidak hanya dalam pembuatan keputusan, tapi juga dalam proses berpikir kreatif. Jadi sebelum diputuskan ya, di situ ada proses berpikir kreatif yang mendahului sebuah pembuatan keputusan. Tidak hanya terlibat, tapi juga diberdayakan. Artinya dia diminta pendapatnya, ya, diajak diskusi, ya, brainstorming dan sebagainya. Nah, diajak ngomong, ya, seperti itu. Begitu ada masalah, diajak ngomong. Ini enaknya bagaimana ini? Nah, kira-kira bagaimana solusinya dan sebagainya. Nah, contohnya adalah menanyakan masukan mereka. Nah, oh ya, maaf, ini ada dua istilah yang berbeda ya, keterlibatan dan pemberdayaan. Ya. Jadi kalau keterlibatan itu menanyakan masukan mereka, tapi tidak diberi kepemilikan terhadap apa yang mereka kerjakan. Sementara kalau pemberdayaan adalah memberikan kepemilikan untuk proses tanggung jawab. Jadi katakanlah ada suatu masalah, nah, kalau dalam konteks keterlibatan maka ditanya, ini gimana ya cara menyelesaikan masalah? Oh, seperti ini. Nah, dimintai pendapatnya ya. Tapi kalau pemberdayaan karyawan, di samping juga dimintai pendapatnya, juga diserahkan tanggung jawab. Enaknya bagaimana? Selesaikan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pemberdayaan karyawan. Nah, tentu dalam proses pemberdayaan karyawan ini ada proses-proses yang membangkitkan suatu tanggung jawab ya. Inisiatif ya, proses inisiatif, proses kreatif ya. Kemudian ada aktivitas-aktivitas yang mendukung itu semua. Nah, kalau Anda masih mahasiswa, mungkin bisa belajar dengan cara mungkin aktif di organisasi misalnya, baik di dekat rumah, Karang Taruna, masjid ya, atau di gereja, atau mungkin di UKM di kampus dan sebagainya. Ini akan mengasah rasa tanggung jawab dan melatih inisiatif ya, seperti itu. Dan ini sangat bermanfaat ketika Anda nanti setelah lulus kuliah ya, setelah lulus sekolah, begitu diberi suatu masalah untuk melakukan suatu pekerjaan gitu atau memimpin suatu tim ya, ini akan terasa lebih mudah gitu ya. Nah, minimal secara mental lebih mudah. Kenapa? Karena Anda sudah mengawalinya lebih awal gitu ya di saat masih kuliah. Makanya kalau Anda lihat teman-teman Anda yang sudah senior ya, yang sudah lulus ya, kalau yang dulunya aktif dan sebagainya itu cenderung lebih mudah untuk menghadapi apa ya, dunia kerja atau di luar kuliahnya gitu. Ya, sudah tahu ya bedanya keterlibatan dengan pemberdayaan. Nah, kalau zaman dulu itu manajer bertugas untuk berpikir dan karyawan mengerjakan apa yang manajer pikirkan. Sehingga stereotipnya adalah bahwa karyawan yang baik adalah karyawan yang melakukan pekerjaan
yang disuruh oleh manajer dengan baik, gitu ya. Nah, itu dulu ya. Jadi fokus sentralnya itu ada di manajer atau di atasan. Nah, kemudian sekarang sudah tidak seperti itu ya. Mungkin ada beberapa hal yang mengharuskan tersentral ke manajer. Tapi sebagian besar pekerjaan-pekerjaan itu sudah diberikan atau didelegasikan ke bawahannya, gitu ya. Kenapa? Karena ini sangat bermanfaat juga untuk bawahannya. Karena suatu saat manajer itu tidak menjadi pimpinan di situ terus ya. Begitu juga karyawan tidak di bawahan terus ya. Dia suatu saat akan menjadi atau menggantikan pimpinannya gitu ya. Karena memang siklus hidup kan seperti itu ya. Yang sudah tua ya mundur digantikan yang lebih muda ya. Karena mereka secara produktivitas dan fisik lebih lincah begitu ya. Seperti itu. Dan itu hal yang biasa. Nah, oleh karena itu dalam manajemen yang baik maka dia harus memikirkan hal ini ya, harus melakukan suatu kaderisasi ya. Nah, ini salah satu tujuannya juga sebagai kaderisasi, artinya melatih bawahan supaya bisa setiap saat nantinya apabila sudah siap bisa menggantikan pimpinan yang sudah pensiun gitu, atau yang sudah tidak aktif lagi. Atau mungkin manajernya sudah harus naik jabatan juga yang lebih tinggi. Ya, tentu tanggung jawabnya juga lebih tinggi lagi. Nah, ini bagaimana membuat pekerja berdedikasi, termotivasi, ya, kemudian punya rasa memiliki yang kuat secara fisik, intelektual, dan emosional terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, inilah perlu dilakukan yang namanya pemberdayaan atau empowerment. Nah, bagaimana dengan dunia kampus atau terhadap mahasiswa? Nah, kadangkala dosen pun juga melakukan suatu pemberdayaan terhadap mahasiswa ya untuk latihan ya. Salah satunya apa? Dengan memberikan penugasan-penugasan. Baik penugasan secara individu maupun penugasan secara tim. Nah, di situ banyak yang harus kita pelajari sebetulnya. Secara individu kita juga harus belajar secara time manajemen waktu ya. Kemudian ketekunan, bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan dari dosen, kemudian bagaimana kita mencari referensi untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh dosen dan sebagainya. Begitu juga kalau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kelompok atau tim. Nah, maka ini dilatih leadership-nya ya. Jangan sampai ada anggota kelompok yang hanya numpang nama ya, numpang nama ya. Ya di samping tidak baik bagi dirinya yang numpang nama tadi, ya ini mohon maaf ini saya langsung ngomong apa adanya ya, mungkin kedengarannya nggak enak ya, numpang nama gitu ya. Kenapa? Karena kalau numpang nama itu tidak memberikan kontribusi atau manfaat terhadap tim. Nah, ini efeknya apa? Efeknya akan merusak harmoni dalam tim tadi ya, harmonisasi ya, atau apa ya istilahnya? Harmoni itu suatu keseimbangan ya. Seperti itu, irama yang baik ya merusak. Nanti akan terjadi iri-irian ya. Kamu numpang nama saja, mentang-mentang timnya dibentuk oleh dosen misalnya seperti itu. Nah, ini justru di situ tantangannya. Ini Anda sebagai yang diberi tugas ya, tantangannya seperti itu. Bagaimana supaya saya tidak hanya numpang nama. Bagaimana caranya supaya teman saya tidak hanya numpang nama dan sebagainya. Nah, ini perlu didiskusikan atau dibicarakan ya. Oke lah misalnya ada yang tidak pintar menulis misalnya, tapi dia kan bisa menyediakan kertas misalnya. Nah, itu salah satu bentuk kontribusi. Ada yang bisa mencarikan referensi, ada yang bisa merangkai kata-kata atau merangkai tugasnya misalnya, membuat penulisan dan sebagainya. Sehingga endingnya adalah semua memberikan kontribusi terhadap tim tersebut. Nah, ini ya, itu pun tidak masalah ya. Yang penting jangan numpang nama ya, nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu bilang, aduh, namaku, tolong dong, namaku ditaruh gitu ya. Nah, seperti itu ya. Gitu. Nah, itu mengenai manajemen modern. Nah, kenapa perlu empowerment atau pemberdayaan? Nah, kalau yang di manajemen yang kuno tadi masih tersentral kepada manajer ya atau atasan. Tapi sekarang sudah enggak. Para perusahaan-perusahaan atau komunitas-komunitas atau institusi sudah harus memikirkan konteks bagaimana dia mentransfer pengetahuan
knowledge, mentransfer tanggung jawab dan inisiatif serta hal-hal yang lain kepada orang lain. Kenapa? Ya karena ada kebutuhan seperti ini ya. Ada persaingan global ya. Kebutuhan tidak pernah berakhir untuk terus berkembang. Jadi terus berkembang ya. Kaizen ya. Makanya konsep Kaizen ini sangat sangat tepat apabila kita ikuti juga itu. Kemudian kerja keras dan kerja cerdas ya. Membawa kreativitas dan inisiatif dari karyawan terbaik kita untuk peningkatan daya saing. Nah, ini ada ilustrasi di gambar sebelah kanan itu. Yang satu untuk menggeser atau memindahkan kerbau ya, harus ditarik, harus didorong ya. Wah, itu berat sekali ya, karena kerbau kan besar gitu. Tapi kalau dengan kerja cerdas, ya cukup diiming-imingi sama apa itu sayuran ya, sayuran orangnya naik pula, sudah kerbaunya diberi beban, tapi ya manut ya, karena memang cara kerjanya memang cerdas. Nah, kemudian yang ilustrasi yang bawah, maaf, baterainya habis ya, saya tas dulu ya. Ya, ilustrasi yang bawah memindahkan kotak, kotak yang anggaplah itu kotak yang berat, tapi ada satu orang yang membuat kotak tersebut menjadi bulat sehingga lebih mudah dipindahkan. Nah, kemudian keuntungan lain adalah membuat karyawan membantu diri mereka sendiri, membantu satu sama lain, dan membantu perusahaan. Motivasinya, ini akan membuat motivasi menjadi lebih tinggi dan memiliki rasa memiliki ya terhadap pekerjaan dan perusahaannya. Nah, tetapi faktor empowerment ini tentu juga ada juga faktor penghambatnya ya. Di samping keuntungan-keuntungan di atas tadi ya. Nah, suatu misal karyawan ya takut nih, ada perasaan takut, waduh diberi tanggung jawab, kira-kira saya bisa menyelesaikan nggak ya? Kira-kira pekerjaan yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan harapan apa tidak ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu ada khawatir ya, selalu ada. Ya itu biasa. Itulah perlunya adanya kehadiran mentor ya, mentor atau instruktur ya di suatu institusi atau perusahaan. Nah kalau di kampus ya mentornya otomatis dosen ya, dosen yang sebagai fasilitator, sebagai yang mengarahkan ya. Kemudian manajemen, takut kehilangan kontrol. Wah, khawatir nih, jangan-jangan karyawan nanti akan mengambil alih perusahaan. Nah, misal seperti itu ya. Gitu. Atau sindrom I'm the boss. Gue bos nih, gitu ya. Nah, khawatir kalau dengan adanya empowerment tadi, karyawan akan merasa lebih terhadap bosnya ya. Nah, ini kekhawatiran-kekhawatiran yang sebetulnya tidak beralasan. Bagaimana proses memulai pemberdayaan? Nah, prosesnya yang pertama harus ditanyakan dulu apakah karyawan terbiasa akan pemikiran yang kritis. Kalau dalam suatu institusi anggotanya atau karyawannya tidak biasa berpikir kritis, hanya manut saja dan sebagainya, mungkin ini agak susah ya, agak sulit ya, atau misalnya malas dan sebagainya. Tetapi kalau karyawan atau anggotanya rajin-rajin ya, berpikir kritis ya, ini tinggal mengarahkan saja ya. Kita sebagai fasilitator saja untuk memberdayakannya. Kemudian, apakah karyawan mengetahui proses pengambilan keputusan dan peran mereka terhadap keputusan tersebut? Nah, ini juga harus dikomunikasikan. Ya. Kemudian, karyawan mendapatkan informasi secara menyeluruh mengenai gambaran besar dan kemana hal itu akan berlaku. Nah, ini salah satu tahapan untuk memulai pemberdayaan tadi. Ya. Ini harus diinformasikan, harus diberikan suatu iming-iming ya, dalam tanda kutip ya, iming-iming tidak selalu harus
harus berupa barang, uang dan sebagainya, tapi berupa apa? Mungkin kesempatan untuk pendidikan yang lebih tinggi, promosi dan sebagainya. Iming-iming, kamu kalau bisa seperti ini nanti bisa ini loh. Nah, contohnya itu kan contoh dari iming-iming juga ya. Gitu. Peran manajemen dalam penerapan empowerment harus ada tiga hal, yaitu komitmen, leadership, dan facilitation. Nah, komitmen atau tekad dari pimpinan, kemudian kepemimpinan, leadership, dan fasilitas. Ada penjelasannya enggak ya? Oh, ada. Ya, komitmen ini manajemen harus konsisten mendukung ya. Kalau memang ingin dipinterkan anggotanya atau karyawannya, ya harus konsisten, harus didukung juga ya. Seperti itu. Kemudian leadership. Nah, ini kepemimpinan ya. Ini manajemen atau manajer atau misalnya bos atau misalnya atasan dan sebagainya, dia harus menjadi role model ya, panutan ya. Role model itu panutan. Atau begitu juga sebagai mentor ya, yang memberitahu ya, atau instruktur ya. Mentor itu seperti halnya instruktur, tapi kalau instruktur mungkin di depan kelas ya dengan topik tertentu. Tapi kalau mentor dia akan mendampingi terus, kemudian memberitahu mana yang baik, mana yang benar ya, seperti itu. Leadership. Nah, fungsi dari leadership ini sangat penting ya, bahkan di textbook manajemen kepemimpinan di luar negeri pun sampai dituliskan ya secara tekstual ya, bahwa seorang manajer harus seperti ini, harus menjadi kakak atau orang tua bagi yang dipimpin, harus memiliki sifat seperti ini, harus seperti ini dan sebagainya. Nah, itu sampai segitunya ya. Karena memang penting ya. Berbeda dengan Indonesia, ya itu belum begitu distandarkan ya, dituliskan secara standar. Kemudian fasilitas ya, dia harus memfasilitasi monitoring bertindak cepat terhadap rekomendasi karyawan. Ya harus memfasilitasi, sudah berniat untuk memberdayakan, tapi begitu ada masukan dari karyawannya dan masukannya bagus, ternyata tidak dilaksanakan, misalnya seperti itu. Nah, ini sama saja bohong ya. Menciptakan lingkungan yang mendukung, mencari dan mengatasi faktor penghambat, mengumpulkan masukan dari karyawan, melakukan penilaian, penyesuaian, dan perbaikan. Nah, ini salah satunya untuk empowerment ini, salah satunya untuk mengawalinya ya melakukan suatu pelatihan ya. Pelatihan. Salah satu cara yaitu adalah brainstorming. Ini hanya salah satu cara ya. Brainstorming ini bertukar pendapat atau diskusi ya. Diskusi. Ya, ini manajer sebagai fasilitator ya. Sama dengan ketika di kelas ya, dosen sebagai fasilitator memberikan suatu masalah diselesaikan oleh kelompok yang ada di kelas tersebut. Nah, butuhnya kelompoknya apa? Nah, nanti dosen yang menyediakan referensinya atau menyediakan fasilitas dan sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini peserta dilarang memberikan penilaian terhadap pendapat tersebut. Ya, intinya pendapat diterima dulu ya, didengarkan dulu ya, didengarkan dulu. Baru setelah itu dinilai sesuai dengan bobot-bobot tertentu ya, seperti itu. Nah, ini sebetulnya brainstorming salah satu cara ya. Cara yang lain ya melalui pelatihan. Kemudian cara yang lain lagi melalui pendelegasian seperti itu. Kemudian cara yang lain adalah kotak saran ya, suggestion box. Nah, ini juga salah satu bentuk untuk memberdayakan anggota dari kelompok tersebut ya, atau karyawan kah, atau mungkin mahasiswa dan sebagainya kalau di kampus ya, disediakan kotak saran. Nah, begitu ada kotak saran ini juga manajemen juga harus komitmen tadi, kembali di awal ya. Kalau ada masukan yang bagus ya diterima, kalau yang nggak bagus ya jangan marah gitu ya.
Nah, ini salah satu bentuk facilitation atau fasilitas. Kemudian walking and talking, ya. Ini maksudnya bekerja, dan ini konsepnya lebih ke mentor ya, walking and talking. Bekerja dan didampingi oleh orang yang lebih tahu begitu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Semoga tidak ada. Nah, ini bagian dari topik ini ya. Mulai minggu depan, Anda harus membuat suatu presentasi melalui Zoom ya. Dengan topik seperti ini, ada kepemimpinan ya, ada manajemen perubahan, ada keterampilan presentasi, keterampilan negosiasi, analisa dan pemecahan masalah, konflik manajemen. Nah, silakan dibuatkan makalahnya dan dipresentasikan mulai minggu depan. Saya stop share dulu ya. Oke, sudah saya share, kelompoknya ada di Google Classroom. Nah, mana ini? Di Google Classroom. Mana Google Classroom-nya? Bentar ya. Oh ya, ini dia. Interpersonal skill. Saya share screen Google Classroom. Sih, di mana ya? Nah, ini dia. Nah, tugas ya. Silakan slide materi. Nah, ini kemudian peserta kuliah ada di sini. Ya, ini sudah ada kelompoknya ya. Nah, ada kelompok 6. Ayo silakan dibuat presentasinya dengan topik yang sudah dijelaskan tadi. Wih, banyak yang masuk ini. Ini ada Muhammad Lutfi, Matius, Andika. Ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah silakan mulai dikerjakan ya. Saya kira tidak ada satu hari mengerjakan. Ya. Mungkin 4 jam, ntar sore juga selesai gitu ya, daripada harus menumpuk-numpuk pekerjaan. Kalau tidak ada pertanyaan, minta tolong kameranya dinyalakan, akan saya capture. Sebentar, Pak. Benar, Pak. Peserta hari ini adalah 21. Kita Aduh.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang libur Idul Fitri.